Oke dulur, kembali lagi bersama channel FE Pro Audio. Kali ini kita dapat servisan crossover DBX ya, DBX Makro seri 234 XL dengan kerusakan katanya di area output muncul dengung keras ketika ditancapkan ke aksesoris lain ataupun ke power amplifier. Tidak ada suara, cuma dengung keras. Ternyata setelah check and recheck di input dan output keluar tegangan VCC 15 volt, yang artinya untuk langkah awal kita cabut semua IC-nya dulu. Nah, di sini kita cabut semua IC input dan output, IC balance ya. IC balance kita cabut semua, kita nyalakan. Lalu kita ukur di sini. Mana yang ini? Nah, ini pin output, input main, input plus. Ya, di sini juga sama. Ini VCC, ini output, input main dan input plus. Ini diukur harus 0 volt semuanya ya. Di sini juga ini harus 0 volt. Kalau di sini VCC ini harus ada min 15 dan plus 15 volt. Referensi dari ground ya. Referensi dari ground. Ketika semua sudah 0, dalam artian tidak ada tegangan yang masuk di bagian op amp, bagian input op amp dan outputnya, bisa dipastikan IC-nya rusak atau IC-nya mati. Jika kendalanya ada walaupun sudah dicabut masih ada, kita telusuri ke jalur yang lain. Bisa jadi dari penguat awal, bisa jadi ke IC ini ada juga yang mati. Nah, ini mulai dari IC apa ini, filter ya, dari IC filter. Tidak tahu nyebutnya apa, kalau saya nyebutnya IC filter yang membagi frekuensi atau memisahkan frekuensi antara low frekuensi, mid range frekuensi dan high frekuensinya. Atau bisa juga dari kadang kapasitor juga ada yang bocor dari kapasitor yang dari VCC, atau juga ada komponen yang lain. Bisa ditelusuri satu persatu ya. Nah, ini untuk analisa awal kerusakan crossover DBX. Atau crossover yang lain juga sama ya. Itu pengecekan langkah awalnya di situ. Terus ada juga yang tanya lagi, "Mas, gimana Mas? Antara komponen mikro dan makro itu perbedaannya di mana?" Perbedaannya hanya di komponen, Lur. Kalau menurut saya hanya di komponen. Untuk kualitas komponennya juga sama-sama bagus. Yang membedakan itu kalau ada kendala seperti ini, taruhlah ada kerusakan seperti ini, itu lebih mudah mencari komponen yang makro kayak ini dibandingkan komponen yang mikro. Karena tidak semua toko spare part, terutama yang toko spare part dekat-dekat rumah ya, atau di lokasi Anda itu banyak yang menyediakan spare part mikro. Kebanyakan spare partnya makro. Tapi kalau diganti ke spare part makro bisa juga. Seperti yang saya lakukan selama ini, kalau tidak ada spare part mikro ya terpaksa ganti makro. Kan gitu. Cuma untuk fungsinya gimana Mas? Fungsinya sama. Yang penting nilainya sama.
Itu kalau menurut saya. Entah kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana, silahkan cantumkan komentarnya di kolom komentar. Terus enaknya gimana mas antara mikro dan makro? Kalau menurut saya sama saja. Kalau untuk servis komponen mikro lebih enak karena pemasangannya kan di atas board ini, di atas ini, jadi terkadang tidak perlu mencopot ini semua, hanya cukup disolder dari atas sudah bisa. Kalau seperti ini, kalau mau mencabut R-nya bisa disolder dari atas, tapi kalau mau mencabut IC seperti ini harus dibuka dulu semuanya, baru dikasih. Oh ya, untuk ini ya, untuk pencopotan PCB double layer ini diusahakan jangan pakai atraktor dulu atau sedot timah kayak ini ya, jangan disedot dulu. Usahakan di semua komponen kaki komponen ini diberi timah, dilumuri dengan timah dulu atau dengan fluk, disolder dulu baru dicabut. Setelah dicabut, setelah kaki-kakinya keluar dari padnya, baru nanti timahnya diambil pakai atraktor. Nanti kalau tidak seperti itu, biasanya akan mempengaruhi kondisi dari kaki-kaki padnya tersebut. Apalagi kalau dipaksa, ya pasti sambungan pad antara pad atas dan pad bawah biasanya akan lepas. Banyakan kasus yang saya sering temui yaitu dari user sudah pernah bongkarnya agak dipaksa, jadinya kaki pad antara pad atas dan pad yang bawah itu kebanyakan pada lepas. Akhirnya bagaimana solusinya? Ya dikasih kabel antaranya atas sama bawah, itu harus diberikan jalur baru pakai kabel yang kecil aja bisa. Ini untuk penampakannya DBX Makro, produksi lama ya lur ini. Bentar, saya lihat dulu. Biasanya ada tahun produksi di basicnya. Kalau ini enggak ada. Kalau yang seperti ini biasanya keluaran 2015 ke bawah itu masih ada. Kalau yang sekarang untuk crossover DBX yang sekarang itu kebanyakan komponennya sudah pakai mikro, komponen SMD, dan PCB-nya yang sekarang itu juga tidak full seperti ini ya. PCB-nya itu terbagi menjadi dua. Jadi PCB input dan outputnya balance-nya ini sendiri, dan PCB pembagi frekuensinya juga sendiri, ada penghubungnya berupa kabel. Itu juga kebanyakan rawan di soket-soketnya. Kalau yang seperti ini masih bagus lur, walaupun yang SMD pun juga bagus. Ada juga yang SMD yang PCB-nya full seperti ini juga bagus, karena minim goyang, tidak ada soketnya cuma satu di supply-nya saja ini. Terus ada juga terkadang mas, crossover saya dengung mas, ada noise. Noise itu biasa terjadi di kualitas komponen, terutama terkadang IC. Kalau IC kebanyakan sudah pakai IC yang bagus ya, 4560, 4580
punya JRC atau NE5532 kebanyakan yang dual op amp. Untuk yang quad op amp sudah pakai TL074 biasanya yang banyak. Nah, itu bisa dicek mulai dari kapasitor. Semua kapasitor, nilai kapasitor itu masih sesuai dengan datasheetnya ndak. Seperti ini. Di sini ada kapasitor 471. Nah, atau 47 nano. Ini masih sesuai ndak kapasitasnya. Terus ada juga di sini, nah ini 153 ya kelihatannya. Nah, ini 153 atau 15N. Ini masih sesuai enggak? Ini bisa dicek satu persatu. Kalau masih bagus semua, untuk kapasitor elektrolit elko ini juga terkadang juga pengaruh, terutama di supply. Bisa diganti dengan ukuran yang lebih besar mikronya, agar filter dari supply dari trafo itu terfilter dengan bagus. Di inputnya dan outputnya juga dikasih kapasitor yang bagus juga, dengan dengan kapasitas yang lebih besar. Kalau untuk voltasenya disesuaikan dengan yang asli enggak apa-apa. Seperti ini 1000 mikro 35 volt, bisa dikasih 2200 mikro atau 3300 mikro 35 volt atau 50 volt. Yang penting tidak sundul pada casingnya, tidak melebihi tinggi casing, itu lebih bagus. Karena apa? Dari trafo itu kan berupa gelombang AC ya, gelombang AC sinus. Nah, itu masuk ke sini itu DC setelah dioda. Setelah dioda itu DC, setelah disearahkan. Nah, setelah DC itu biasanya ada ripple atau ada rigging di tegangannya, di tegangan outputnya ada rigging. Nah, fungsi elko ini untuk memfilter tegangan riggingnya, untuk memfilter tegangan ripple-nya supaya dia lebih halus. Terus efeknya gimana Mas kalau ada ripple-nya? Kalau ada ripple biasanya itu sedikit banyak bisa menimbulkan noise. Nah, itu dia. Itu menurut pengalaman saya, pribadi saya ya. Entah kalau untuk master-master yang lain beda pendapat atau beda solusi juga hal yang wajar. Cuma kebanyakan intinya itu sama. Oke, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara menganalisa kerusakan pada crossover analog, entah itu mau punya dari DBX atau crossover brand-brand lain ataupun itu rakitan. Itu cara menganalisanya sama. Terus cara mengatasinya ada kemungkinan sama juga. Tinggal bagaimana kita cara penerapan checkpointnya, terus bagaimana kita cara menangani kendala tersebut. Oke dulur, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Yuk, see you next time. Dadah.